Selamat bertemu kembali dalam renungan harian Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2020. Saat ini kita akan merenungkan tema rendah hati dan peduli. Rendah hati dan peduli. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu dalam doa. Kami hendak merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semuanya. Kami siap untuk mendengarkannya Tuhan. Kami mohon berkat-Mu agar Engkau mampukan untuk mendengar dengan baik dan melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita pada saat ini terambil dari Injil Matius 18. Injil Matius 18 ayat 1 sampai 5 lalu disambung ayat 10. Yang demikian isinya. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ayat 10, ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Inilah bacaan kita saat ini yang hendak kita renungkan bersama-sama. Kalau kita datang ke suatu resepsi pernikahan, biasanya kita melihat ada satu tempat yang diperuntukkan bagi tamu VIP. Tamu yang dianggap terhormat, yang diperbolehkan untuk menempati tempat tersebut. Jadi hanya tamu yang terhormat saja yang boleh duduk di tempat tersebut. Kebiasaan ini juga terjadi di tengah orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Orang Yahudi biasa mempersoalkan siapa yang terbesar, terhormat di dunia dan juga di kerajaan surga. Maka kalau orang Yahudi mengadakan perjamuan makan, mereka biasanya akan menentukan tempat duduk sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Rupa-rupanya pemikiran inilah yang melatar belakangi ketika para murid menanyakan kepada Tuhan Yesus dalam ayat yang pertama. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Dalam pertanyaan ini terkandung ungkapan tinggi hati, yaitu seorang ingin mendapat tempat kedudukan yang terhormat dibandingkan orang lain. Jadi pertanyaan tadi mengandung sebuah ungkapan tinggi hati sebenarnya. Bapak, Ibu, Saudara, jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan para murid sungguh mengejutkan. Ketika Yesus menjawabnya, sungguh mengejutkan jawabannya. Karena Tuhan membalikkan pandangan para murid atau orang Yahudi dan pandangan dunia pada umumnya. Jadi Tuhan mengajarkan kalau ingin masuk kerajaan surga dan mendapat tempat yang terhormat, bukan dengan cara tinggi hati.
untuk mendapatkan tempat yang terhormat dan masuk kerajaan surga bukan dengan cara tinggi hati. Maka kemudian Tuhan Yesus mengajarkan dua sikap yang benar. Dua sikap yang benar untuk bisa masuk kerajaan surga. Yang pertama, belajarlah kepada anak kecil. Ayat 3 demikian. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Para murid bertanya siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Tetapi Tuhan Yesus menjawab bagaimana caranya masuk dalam kerajaan surga. Jadi pertanyaan para murid siapa yang terbesar dalam kerajaan surga, jawabannya cara masuk dalam kerajaan surga. Seakan Tuhan Yesus mengingatkan para murid, jangan berbicara tentang kedudukan di kerajaan surga. Karena lebih baik engkau memikirkan bagaimana caranya masuk dalam kerajaan surga. Ketika itu Tuhan mengatakan bahwa untuk masuk kerajaan surga, haruslah mempunyai sikap seperti anak kecil. Tentu sikap anak kecil yang baik. Kata yang dipakai untuk menyebut anak kecil dalam bahasa aslinya adalah paidion. Yaitu anak kira-kira usia 2 sampai 5 tahun. Anak seusia ini mempunyai sikap tergantung pada orang tuanya. Tergantung pada orang tuanya. Sikap tergantung ini yang menjadikannya lalu mereka rendah hati. Anak mudah percaya kepada orang tuanya, maka lebih mudah dinasihati dibandingkan orang dewasa. Tuhan mengajarkan kalau ingin masuk ke dalam kerajaan surga haruslah mempunyai sikap seperti anak kecil, yaitu bertobat dengan sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Hidup bergantung pada Tuhan dan mempercayai serta taat pada Tuhan. Jadi untuk masuk ke dalam kerajaan surga diperlukan sikap rendah hati dan bertobat. Tidak mengandalkan kemampuan atau kesalahannya sendiri, tetapi bergantung pada pertolongan Tuhan lewat karya penyelamatannya. Itulah yang pertama, sikap yang benar untuk masuk kerajaan surga. Yang kedua adalah sikapnya terimalah anak kecil. Terimalah anak kecil. Dalam ayat yang ke-10, ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Untuk bisa masuk kerajaan surga bukan hanya bersikap seperti anak kecil, tetapi juga harus bersikap yang baik, peduli kepada anak kecil. Mari kita lihat, kata anak kecil yang dipakai di sini adalah kata mikroi, yang bisa artinya orang kecil, yaitu orang-orang yang lemah, orang yang sederhana, orang yang miskin kehidupannya. Di sini Tuhan juga mengajarkan suatu yang terbalik dari keyakinan Yahudi. Orang Yahudi punya keyakinan bahwa yang didampingi malaikat Tuhan hanyalah orang-orang yang mempunyai kedudukan terhormat. Jadi orang Yahudi mempunyai keyakinan yang didampingi malaikat hanya orang yang berkedudukan terhormat. Di sini Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang lemah pun, yang sederhana pun, dia juga didampingi malaikat. Maka nasihatnya hati-hatilah bersikap kepada orang-orang yang dianggap rendah, yang lemah, dan yang miskin. Supaya kita bisa menghargai mereka yang ada di sekitar kita, yang kehidupannya memang sederhana. Mereka adalah anak-anak kecil
Dalam bacaan tadi dikatakan mereka itu seperti anak-anak kecil, yaitu yang lemah, sederhana. Mari kita bersama sudah mendengarkan dua ajaran yang indah untuk bisa masuk kerajaan surga. Yang pertama, kita harus mempunyai sikap rendah hati seperti anak kecil. Bergantung pada Tuhan. Tetapi kita juga harus bersikap benar, bersikap baik kepada orang-orang yang lemah, orang-orang kecil, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang miskin, yang memerlukan pertolongan. Kita bersama harus terus berjuang untuk percaya bahwa untuk bisa masuk kerajaan surga diperlukan kerendahan hati, pertolongan dari Tuhan, dan kita menerima pertolongan itu lewat penyelamatannya. Tetapi juga kita diundang untuk hidup memperhatikan, peduli pada orang-orang lemah, orang sederhana, orang miskin yang ada di sekitar kita. Mari kita terus berjuang supaya Tuhan terus memberkati kita semuanya menjadi warga kerajaan surga. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Engkau sudah berkenan untuk mengajar kami lewat ajaran Tuhan Yesus. Bagaimana kami bisa masuk ke dalam kerajaan surga, kami harus bersikap rendah hati, bertobat, mengakui kekurangan kami dan dosa-dosa kami kepada Tuhan, dan menerima pertolongan Tuhan lewat karya Tuhan Yesus. Demikian juga kami harus bersikap yang baik, yang benar, peduli kepada orang-orang yang lemah, yang sederhana, yang memerlukan pertolongan yang ada di sekitar kami. Terima kasih pengajaran-Mu saat ini Tuhan. Oleh sebab itu kami saat ini berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang mengalami kelemahan dalam kehidupannya Tuhan. Baik yang karena sakit penyakit yang dialami, juga karena usia lanjut, terutama warga GKJ Sarimulyo. Semuanya Tuhan berkati, semuanya satu persatu Tuhan kuatkan dan Tuhan teguhkan kembali. Kami berdoa untuk Ibu Sarno, Ibu Buyung. Kami berdoa untuk Ibu Tugira Sariman. Kami juga berdoa untuk Bapak Joni Suminaryo. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono. Kami berdoa juga untuk Bapak Yunatan Purwoko. Kami berdoa untuk Ibu Arumsari, Bapak Budiantono. Kami berdoa untuk Ibu Tati Ratmiati. Kami berdoa untuk Bapak Ngatimin, untuk Ibu Mangun Sentono. Kami berdoa untuk Bapak Sudarsono, Bapak Siagian. Kami menyerahkan semua dalam kuasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Saharun dan juga kami berdoa untuk Bapak Seso Prayetno. Engkau berkati semua orang tua kami ini. Kami berdoa untuk Bapak Warsito Tomo. Berdoa untuk Ibu Gobing yang kami dengar masuk di rumah sakit saat ini. Kami juga berdoa untuk Ibu Parwoto Hadi, Bapak Sadal Paulus. Kami juga berdoa untuk Bapak Rasdiman. Kami juga berdoa untuk Bapak Stiantono. Tuhan pulihkan luka-luka di kakinya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Mardi Utomo. Kami berdoa untuk Ibu Wagian. Kami berdoa untuk Bapak Bambang Sularso. Kami berdoa juga untuk Bapak Simon Sukito, Ibu Indang dari wilayah 6. Dan bahkan Bapak Sugiono Hadi Hartono Tuhan. Kami menyerahkan semua saudara kami yang lemah tubuh ini. Engkau kuatkan Tuhan. Kami menyerahkan bangsa negara kami saat ini. Masyarakat Indonesia yang sedang mengalami pergumulan berat. Baik karena kesehatan yang terancam oleh COVID maupun juga ekonomi bangsa kami. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kita bersama sudah mendengar dan mendengar firman Tuhan. Kita akan berjumpa lagi pada waktu dan kesempatan yang lain.